Ya, baik Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama sekalian, mari kita merangkapkan kedua tangan kita di depan dada, seraya mengagungkan Guru junjungan kita Sang Bagawa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang, kalena dhamma sakacca, etam manggalang mutamang ti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, mendengarkan dhamma dan berdiskusi dhamma pada waktu yang sesuai. Itulah berkah utama. Yang saya hormati pemimpin puja, Bapak Ibu pengurus Suhana Dipa dan Bapak Ibu semuanya serta Romo Ramani. Selamat malam Soti Namo Buddhaya Soti Hotu. Ya, tadi sudah di-spill sedikit ya untuk tema kita pada malam hari ini. Nah, senang sekali ya kita sudah berjumpa kembali. Ada yang masih ingat saya nggak nih? Nah, senang senang sekali kita berjumpa pada malam hari ini untuk pembukaan SPD ya, untuk yang pertama kali. Ya, dengan kekuatan kebajikan kita semua sama-sama berkumpul di sini untuk melakukan suatu perbuatan baik, yaitu dengan mendengarkan dhamma, bersharing dhamma. Nah, tadi temanya adalah bijaksana dalam melihat ke dalam diri. Nah, kali ini saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya ini untuk sama-sama kita belajar satu hal yang sangat penting dalam ajaran Buddha, yaitu apa? Untuk melihat ke dalam diri. Nah, kira-kira melihat ke dalam diri itu ada yang tahu nggak sih maknanya itu seperti apa? Tadi kan menurut Ci Silvi seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang tahu melihat ke dalam diri itu secara bijaksana seperti yang gimana? Apakah melihat ke dalam diri itu dengan hanya duduk kita bermeditasi, duduk bersila, tangan di pangkuan, terus mata terpejam? Apakah sambil yang namanya memikirkan hal-hal mungkin kegiatan keseharian kita, atau malah mungkin untuk mengharapkan yang namanya ada lampu warna-warni seperti di Sincia. Biasanya kalau Sincia di pohon angpau ada ya lampu warna-warni kelap-kelip. Nah, apakah melihat ke dalam diri itu seperti demikian? Nah, apakah melihat ke dalam diri itu seperti demikian Bapak Ibu? Nah, melihat ke dalam diri itu Bapak Ibu, kita melihat ke dalam diri itu artinya adalah kita menyadari apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita lakukan. Nah, kita menyadari perasaan kita, menyadari yang namanya pemikiran kita, dan menyadari yang namanya respon-respon atas apapun masalah yang datang ke kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, ketika kita yang namanya menyadari hal tersebut, kita rasakan, kita renungkan, kita telaah Bapak Ibu. Tidak hanya yang namanya hanya masuk ke dalam diri, tetapi terus ditelan mentah-mentah. Nah, di dalam Anatalakana Sutta, Sang Buddha membabarkan di Samyutta Nikaya kelompok 22
Sutta ke-59. Nah, Anatalakana Sutta ini Sang Buddha babarkan kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana 5 hari setelah Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, Sang Buddha menjelaskan ada 5 kelompok yang kita klaim sebetulnya sebagai diri. Apa 5 kelompok ini? Ada yang tahu? 5 kelompok. Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Rupa, Wedana, Sanya, Sangkara, Winyana. Nah, yang Sang Buddha babarkan di Anatalakana Sutta ini adalah 5 kelompok ini. Nah, namun tidak hanya di Anatalakana Sutta saja. Ada di yang namanya Kewada Sutta. Mungkin kalau kita berjumpa kembali kita bahas Kewada Sutta ya. Nah, Kewada Sutta itu menurut saya salah satu sutta yang sangat amat perlu kita pelajari. Karena apa? Karena di dalam isinya itu membahas tentang 5 kelompok ini dan juga tentang kekuatan-kekuatan gaib. Nah, tapi saya tidak mau membahas itu sekarang. Kita membahas yang 5 kelompok ini di dalam apa tadi? Anatalakana Sutta. Nah, Sang Buddha menjelaskan ada 5 kelompok di Anatalakana Sutta ini yang kita klaim sebagai diri. Ya tadi, rupa, wedana, sanya, sangkara, winyana. Nah, apa rupa itu? Jasmani. Terus kalau wedana, perasaan. Sanya, persepsi. Terus sangkara, bentuk-bentuk pikiran. Dan yang terakhir winyana. Apa winyana? Kesadaran. Nah, yang kita yang kita klaim sebagai 5 kelompok ini, klaim sebagai diri ini, ternyata Bapak Ibu semuanya 5 kelompok ini bersifatnya adalah tidak kekal. Kenapa bersifat tidak kekal? Karena menimbulkan yang namanya penderitaan. Ketika sudah menimbulkan penderitaan dan ternyata di dalam 5 kelompok ini tidak ada aku di dalamnya. Tidak ada inti diri di dalamnya. Kenapa demikian? Contohnya kayak ketika misalkan tangan saya dipotong nih, apakah ini tangan ini yang bernama Sila Upala? Tidak, ini hanya kita klaim sebagai tangan karena nggak ada dirinya itu. Nah, kalau misalnya kaki dipotong, apakah kaki ini Sila Upala? Tidak juga. Kalau kepala, apakah ini Sila Upala? Tidak juga. Nah, jadi ketika bagian organ tubuh ini kita potong-potong, mana yang namanya Sila Upala? Tidak ada. Nah, makanya 5 kelompok ini disebut tidak ada inti diri di dalamnya. Dan juga bersifat tidak kekal. Contohnya, mungkin Bapak Ibu dulu pas masih kecil, tidak yang langsung namanya tiba-tiba dilahirkan umur 50 tahun. Terus mungkin tiba-tiba dilahirkan langsung ada penyakit jompo. Tidak seperti itu ya. Atau mungkin pas masih kecil mungkin Bapak Ibu semuanya hobi yang namanya makan manis-manis. Hobi yang namanya makan gorengan. Nah, tapi ketika sudah mengalami usia sekarang, itu kita jadi kaya Bapak Ibu. Kenapa kaya? Kita memiliki yang namanya pabrik juragan. Pertama juragan gula. Terus juragan apa lagi? Minyak, kolesterol. Terus asam urat. Nah, ketika kita makan manis-manis, mungkin waktu kecil oke, kita makan manis, makan es, makan atau apa, permen, makan kue yang manis-manis itu masih bisa. Kalau sekarang baru menghirup aromanya aja kayaknya gula darah udah naik ya. Nah, mungkin waktu kecil juga pas kita makan manis-manis itu kayaknya kok berat badan nggak bertambah-tambah. Tapi pas sekarang cium aroma Indomie aja udah wah naik 5 kilo. Nah, itulah yang disebut ketidakkekalan. Fisik bisa berubah. Yang dulunya sehat, yang dulunya bisa lari-lari, mungkin sekarang kalau misalnya disuruh lari,
Aduh Sila, kaki saya sakit. Nah, mungkin juga jangankan lari ya, mungkin ada yang naik tangga pun kakinya sudah sakit. Jangan naik tangga deh. Duduk bersila seperti ini sejam aja. Apakah tahan gak ganti posisi? Nah, seperti demikian, tubuh ini mengalami yang namanya ketidakkekalan. Karena ketidakkekalan itulah bakal muncul yang namanya penderitaan baru. Contohnya juga kayak ketika kita hari ini, malam ini nih, lagi senang, wih, saya mau ke wihara A, mau dengerin dhamma, mau SPD. Dengan penuh sukacita, nyampe di wihara. Pas pulang, apakah kita masih bahagia? Tiba-tiba di rumah udah mungkin suami atau istrinya udah merengut aja, cemberut aja. Kok jam segini baru pulang? Nah, itu mungkin di dalam hati kita yang awalnya senang, bahagia, tiba-tiba kok langsung menggerutu. Baru pulang kok diomelin. Nah, perasaan-perasaan bahagia tersebut seketika ketika mendengar hal-hal itu langsung berubah. Perasaan bahagia itu seketika lenyap. Artinya adalah perasaan itu bersifat tidak kekal. Nah, jadi kenapa dikatakan 5 kelompok ini adalah ketidakkekalan dan juga menimbulkan yang namanya penderitaan. Kalau di dalam parita itu rupang anicca, wedana anicca, sanya anicca, sangkara anicca, winyanang anicang. Nah, dan dilanjut ke anatta dan duka. Seperti demikian. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar ketika Bante atau yang Samanera chanting itu di dalam parita chantingnya itu pasti membacakan hal tersebut. Karena apa? Karena untuk mengingatkan kembali bahwa di dalam tubuh ini loh yang kita anggap sebagai diri ini ternyata mengalami yang namanya ketidakkekalan. Walaupun tubuh ini misalkan yang sering dirawat, yang sering dipoles, yang sering yang namanya pakai wangi-wangian, toh juga ujung-ujungnya bakal rusak. Terus juga bakal yang namanya membusuk dan akhirnya bau dan dipenuhi dengan ulat. Nah, itulah tubuh yang biasanya kita rawat. Ketika nanti sebetulnya ini tubuh tercipta itu karena ada yang namanya unsur-unsur seperti kayak unsur tanah, unsur udara, apalagi api dan juga air. Coba kalau salah satu unsurnya mengalami padam, apa yang terjadi? Sakit. Misalkan kayak demam juga itu kan salah satu unsurnya ada yang bermasalah. Kalau demam biasanya apa yang bermasalah unsurnya? Yang dominan. Biasanya kalau demam itu apa? Angin, bisa juga. Terus juga unsur apinya lebih dominan. Akhirnya malah kujur tubuh ini mengalami yang namanya panas. Nah, itulah yang namanya 5 landasan yang kita klaim sebagai diri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sedama sekalian, ketika kita tahu nih, sudah tahu 5 kelompok ini yang kita klaim sebagai diri ini tidak kekal, tapi mungkin di antara kita ada yang ngeklaim, Sila saya mah orangnya pemarah dari kecil. Nah, coba kita lihat lagi, kalau misalnya kita telaah ya, kita belajar melihat ke dalam diri secara bijaksana, kita telaah. Siapa sih yang marah itu? Yang marah itu? Marah itu definisinya apa deh? Ada yang tahu? Marah ketika sesuatu hal yang kita tidak sukai bentrok dengan keinginan kita. Keinginan ada karena muncul kemelekatan. Nah, karena hal-hal tersebutlah kita klaim, persepsi kita muncul, oh ini loh marah. Marah itu karena adanya persepsi di dalam tubuh kita. Sebetulnya itu marah itu terjadi ya udah karena diri kita sendiri yang menyebabkan hal tersebut, kemelekatan kita yang terlalu banyak. Nah, makanya kenapa disebut marah. Apakah marah itu bakal berlangsung lama? Tidak. Apakah mungkin kalau orang yang ngomong seperti itu kira-kira dari kecil sampai dia besar,
Apakah marah sepanjang hari? Apakah setiap detik bakal ia marah? Tidak ya. Itu hanya kalau saya sebut sebagai pembelaan. Kenapa pembelaan? Karena orangnya tidak mau yang namanya melihat ke dalam diri, tidak mau memperbaiki diri secara bijaksana. Nah, itulah mengapa kita pentingnya untuk belajar melihat ke dalam diri secara bijaksana. Nah, belajar melihat ke dalam diri secara bijaksana itu tadi apa? Untuk yang namanya melihat, memahami apa yang sedang kita rasakan. Kenapa kok saya misalkan lagi sedih, kenapa kok saya merasakan hal sedih seperti ini? Apa yang membuat saya sedih? Nah, ketika kita sudah melihat, merasakan dan juga menelaah, kita lihat respon kita. Kita melihat respon kita, ketika misalkan saya sedih, terus respon kita terhadap rasa sedih itu gimana, kita lihat bareng-bareng. Nah, ketika kita lihat, kita rasapi, kita telaah, kita teliti dengan baik, saya yakin sedihnya itu pasti bakal hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena kita sudah menumbuhkan yang namanya kebijaksanaan untuk melihat diri. Kayak, oh, saya sedih karena kehilangan misalkan uang. Padahal uang itu juga kalau misalkan ada di kantong kita juga lama-lama bakal hilang juga, entah hilang itu buat ke warung, ke pasar, atau buat anak-anak kita. Uang itu juga bersifatnya juga nanti bakal hilang, cuman beda timingnya saja. Nah, mungkin kayak marah juga. Marah, kenapa sih saya marah? Apakah karena suami saya bersifat demikian, memiliki yang namanya bertingkah laku seperti demikian? Misalkan kayak contoh, ada satu keluarga, isinya itu 4 orang. 4 orang. Nah, ada suami, istri, dan juga 2 anaknya. Si istri ini sangat suka sekali yang namanya sayur asem. Sayur asem, ikan asin, sambal dicampur nasi anget. Nah, biasanya kalau udah begini, si istri ini biasanya nambah sampai 2 kali. Ini kesukaan istri dan juga keluarga, anak dan juga suaminya. Nah, dimasak hari itu. Wih, enak ya makan nasi pakai sambal, pakai ikan asin, pakai sayur asem. Pertama nikmat. Besokannya ketika misalkan seseorang suka sama sesuatu, otomatis bakal dibuat ulang. Dibuat ulang lah, hari kedua masih oke, masih menikmati tuh sayur asem, masih anget, masih ikan asin yang sama juga. Nah, pas ketiga harinya, Bapak Ibu semuanya, pas ketiga harinya ini si suami ini lembur kerja, WA ke istrinya, sayang hari ini saya lembur ya, karena banyak kerjaan di kantor. Nah, 1 jam kemudian WA lagi si suaminya, saya sudah mau nyampe ya. Nah, kebetulan sekali si istrinya masak kembali ikan asin, sambal, dan juga sayur asem. Nah, ditutuplah di tudung saji. Ketika suaminya WA udah mau deket, terus gak lama lagi, 15 menitan lagi suaminya datang, ketuk-ketuk. Masuklah si suami, dibuka tuh tudung saji. Dengan kondisi capek si suaminya ini dan buka tudung saji, mungkin si suaminya ini udah bosen ya untuk makan sayur asam lagi. Kalau untuk si istrinya mungkin karena suka banget, jadi ya gak masalah gitu. Pas buka, langsung nanya ke istrinya, kok makanannya ini lagi, sudah 3 hari loh, kata si suami. Nah, itu si istri, kira-kira gimana respon si istri ini terhadap perkataan dari si suami ini? Ada yang tahu? Marah katanya. Ya, kalau misalnya kebanyakan orang yang tidak belajar untuk melihat ke dalam diri, ada 2 hal yang bakal terjadi. 1, mungkin bisa aja itu tudung saji dilempar ke suaminya balik, sampai akhirnya muncullah perang dunia kedua. Nah, yang kedua ujung-ujungnya apa? Bisa juga
sampai ke perceraian. Karena saking menyulut emosi. Atau mungkin bahkan yang bisa lebih parah juga, bisa mengalami yang namanya kematian. Karena apa? Emosi itu kan kalau kata orang ya, kita apapun yang dibawa emosi bakal gelap mata. Apapun gak bakal kita pandang, mau itu suami, anak atau apa, kan banyak ya kasus-kasus zaman sekarang, ada kayak misalkan anak bunuh orang tua atau orang tua yang membunuh anak atau nelantarin anak. Karena apa? Karena dari emosinya yang tersulut, tidak berpikir dengan jernih. Nah, karena si istrinya ini memiliki pemikiran dan juga pernah berlatih, sering berlatih yang namanya melihat ke dalam diri secara bijaksana, ketika ucapan dari si suami ini masuk, tahu, langsung dia telaah. Kenapa ya? Kok dengan kata-kata dari kalimat si suami saya itu bisa bikin saya marah? Dia tidak bereaksi terlebih dahulu, tapi dia diam, dia renungi. Dia telaah, kenapa ya? Apakah karena memang kondisi saya yang sedang lagi capek, selesai masak, lalu makanan saya, masakan saya tidak dihargai dengan ucapan demikian, atau karena memang dari si suaminya ini, ucapan dari si suaminya ini yang memang menyebalkan. Lalu ketika misalkan saya melempar tudung saji ini ke arah suami, apa yang bakal terjadi? Apakah akan mengalami perceraian atau malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya? Nah, hal tersebut si istri ini yang sering yang namanya berlatih melihat ke dalam diri, itu akhirnya merenung. Nah, yang awalnya tadi emosi seketika sudah redam karena ditelaah kembali. Oh, ternyata kalau misalnya saya melakukan hal tersebut, ini loh yang akan ditimbulkan. Akhirnya si istri cuma senyum. Iya, uangnya kurang, kata si istri. Makanya saya masak ini lagi. Nah, yang awalnya menggebu-gebu itu isi kepala sampai mungkin kalau kita taruh telur di atas ubun-ubunnya matang kayaknya itu saking panas emosinya. Nah, sampai sudah dingin. Akhirnya dengan jawaban si istri seperti itu, si suami langsung mikir, "Oh, uangnya kurang ya? Ya udah besok ditambahin deh." Nah, kan kalau seperti itu kan jadinya enak. Di rumah juga berasa jadi adem. Tidak awalnya yang mau menimbulkan peperangan dunia ketiga, akhirnya malah jadi sayang-sayangan lagi, jadi romantis lagi. Nah, itulah kenapa kita pentingnya untuk melihat ke dalam diri secara bijaksana. Nah, kenapa sih? Kira-kira kenapa kita harus wajib dan sangat penting untuk melihat, belajar untuk melihat ke dalam diri secara bijaksana ini? Ada yang tahu nggak? Nah, seringkali Bapak Ibu semuanya, penderitaan ini seringkali muncul itu bukan karena dari luar, bukan muncul dari orang lain, tetapi muncul dari diri kita sendiri. Nah, kenapa gitu? Kadang ya, ketika mungkin menurut orang lain itu omongan dia udah biasa aja, tapi ketika kita sedang suasana hati kita yang sedang tidak enak, mendengar satu tingkatan nada yang lebih tinggi aja, itu sudah disalahartikan. Karena apa? Di dalam kondisi batin kita ini loh yang sudah tidak baik-baik aja, yang sedang bermasalah. Jadi enggak semua masalah itu harus dari luar, disalahkan oleh orang luar. Nah, itulah mengapa kita pentingnya untuk melihat ke dalam diri. Jadi secara nggak langsung ini, ketika kita belajar ini, kita tidak yang namanya sibuk untuk menyalahkan diri, menyalahkan orang luar, tetapi kita lebih yang namanya memahami makna tentang diri kita sendiri, memahami dan mengenali diri kita ini secara lebih jujur dan apa adanya. Nah, tadi kalau Ci Silvi bilang benar, menyadari dengan apa adanya bukan ada apanya.
Jadi ketika ada orang lain berkata, lagi ngomongin, oh si ini mah gini 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 gini. Nah, pas kita mendengar gosip-gosip tersebut, kita telaah lagi. Emang yang diomongin dia benar? Apakah diri kita seperti itu? Apakah misalkan kita ngelakuin hal tersebut? Kalau misalnya tidak, ya udah, kita ngapain emosi? Ngapain misalkan kayak marah-marah, nyamperin, ngelabrak tetangga, jangan gini ya, orang gua nggak gini gini gini. Nah, respon-respon seperti itulah yang menimbulkan permasalahan baru. Nah, itulah mengapa kita pentingnya untuk yang namanya belajar melihat ke dalam diri secara bijaksana. Kira-kira Bapak Ibu semuanya, kita tahu nih, sudah memahami yang namanya belajar melihat ke dalam diri secara bijaksana. Kira-kira siapa sih yang boleh melakukan latihan ini, latihan untuk melihat ke dalam diri secara bijaksana ini? Apakah hanya seorang samanera, bante, atau tasilani saja, atau bahkan para yogi saja? Para yogi yang istilahnya pergi jauh-jauh mengunjungi guru-guru di tempat yang misalkan di Jawa-Jawa, apakah seperti demikian? Nah, Sang Buddha mengharuskan, mewajibkan para perumah tangga untuk melakukan hal demikian juga. Kenapa? Karena para perumah tangga ini sering sekali tektok dengan yang namanya perubahan-perubahan atau masalah-masalah yang sangat emosional. Nah, mungkin entah itu dengan keluarga, dengan suami, istri, anak, mertua, atau mungkin menantunya. Nah, bisa juga. Atau mungkin dengan tetangganya. Kalau ada grup RT mungkin bisa sama grup RT-nya, atau mungkin grup arisannya, dan yang lain-lainnya. Itu Sang Buddha mengharuskan sekali. Karena apa? Ya karena tadi ketika kita ngelihat HP aja nih, ngelihat HP aja mungkin kita bisa muncul yang namanya emosi. Sekarang, zaman sekarang memang serba cepat. Cepat kenapa? Kita lebih cepat melihat kesalahan orang lain dibanding melihat diri kita sendiri. Itulah definisi cepat menurut saya. Ketika kita buka HP, langsung kesalahan orang lain itu pasti bakal terpampang sama kita, sangat jelas. Tapi coba lihat ke dalam diri. Apakah kesalahan-kesalahan tersebut ada pada kita atau tidak? Jarang sekali orang-orang melihat hal demikian untuk dirinya sendiri. Biasanya selalu banget sibuk yang namanya, lu jangan gini-gini ya, kamu jangan gini, nanti gini-gini, selalu menyalahkan hal demikian. Ketika ada masalah, selalu yang disalahkan orang lain. Padahal mah dirinya sendiri yang sedang bermasalah. Nah, itulah mengapa kita pentingnya untuk belajar yang namanya melihat ke dalam diri secara bijaksana. Lalu di dalam Anguttara Nikaya kelompok 3 di Sutta ke-65, tepatnya di Kalama Sutta. Nah, Sang Buddha juga mengajarkan bahwa kita ini gak boleh loh yang namanya menerima apapun dari luar itu secara mentah-mentah. Makanya Sang Buddha mengajarkan ehi pasiko, datang, lihat, dan buktikan. Bahkan Sang Buddha sendiri pun mengajarkan hal demikian kepada apa yang telah dibabarkan. Jadi ketika Sang Buddha membabarkan dhamma kepada para biku atau kepada para siswanya, itu Sang Buddha tidak meminta para siswanya untuk langsung percaya. Nih, misalkan secara sederhananya nih, dikasih bahannya, mau diterapin gak diterapin silakan. Tapi ini sudah coba dibuktikan sendiri, bermanfaat atau tidaknya bagi diri sendiri. Sang Buddha mengajarkan hal demikian untuk gampangnya. Nah, kita juga harus menerapkannya ke dalam diri kita. Seperti apa? Misalkan yang seperti tadi, ketika ada omongan gak enak, itu kita rasakan. Atau ada emosi gak enak, itu coba kita resapi, kita telaah, apakah ini bermanfaat bagiku? Apakah hal-hal ini bakal menimbulkan ego baru? Apakah bakal menimbulkan kemelekatan baru? Atau malah bermanfaat
bagi diri ini. Ketika kita tidak memiliki yang namanya ehipasiko ini, kita tidak menerapkan di dalam diri kita, apa omongan orang masuk bakal overthinking. Akhirnya ketika udah overthinking apa? Bakal yang namanya stres. Kalau stres ujung-ujungnya lari ke kemana? Ada yang ke rumah sakit, ada juga yang pergi liburan sibuk yang namanya staycation, nyari inilah. Nanti pas ketika udah pulang dari staycation, stres lagi. Kalau udah stres, staycation lagi. Begitu terus akhirnya malah uangnya yang habis. Nah, makanya salah satu pentingnya ehipasiko adalah seperti demikian. Kita harus menyaring. Nanti ketika kita udah mulai nih menyaring apa yang orang lain lakukan gitu, apa yang orang lain katakan terhadap diri kita saring. Dan yang negatif-negatif ini kita buang. Jangan buangnya itu malah dilampiasin ke tetangga ya dengan ngoceh balik, enggak. Tapi kita buang, ya udah. Oh, ini enggak bermanfaat, ya udah lupakan. Tapi kalau yang bermanfaat untuk memperbaiki diri, kita terapkan ke dalam diri kita. Nah, seperti itu. Itulah pentingnya kita untuk yang namanya menerapkan ehipasiko di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira Bapak Ibu semuanya, ketika kita sudah tahu ya betapa pentingnya kita untuk melatih yang namanya melihat ke dalam diri secara bijaksana. Kira-kira di mana sih tempat yang cocok sekali untuk kita melakukan praktik demikian? Apakah harus hanya di depan altar? Apakah harus hanya di wihara saja? Nah, kita bisa melakukan hal tersebut mau di mana saja dan mau kapan saja bisa. Kapanpun, dimanapun kita bisa. Bahkan detik ini pun, saat ini pun kita bisa melakukannya. Ketika misalkan lagi merasakan gejolak-gejolak, kok ini silanya lama banget ya ceramahnya. Nah, bisa kita telaah perasaan itu. Yang awalnya pemikiran seperti itu akhirnya menimbulkan kemarahan, kita bisa lihat ke dalam diri. Oh, ternyata ini loh karena gini. Kenapa sih saya harus bereaksi demikian? Kenapa saya harus memikirkan hal demikian? Nah, bisa juga kita lakukan sekarang. Jadi nggak perlu yang namanya kita harus yang namanya pergi ke wihara atau harus yang namanya pergi retret boleh, cuman kita harus yang namanya latih ini setiap hari, mau dimanapun, mau kapanpun. Nah, bisa itu entah yang lagi sekolah bisa di sekolah, terus yang lagi kerja bisa tempat kerja, yang lagi mungkin nyuci pun bisa dilakukan. Ketika nyuci lagi giling-giling, kok lama ya? Padahal ini waktunya saya sudah mau pergi. Nah, dengan dengan pemikiran seperti itu bisa kita lihat juga ke dalam diri. Kita jadikan momen itu sebagai latihan kita. Atau mungkin dengan anaknya yang picky eater. Nah, anaknya yang milih-milih makanan bisa juga kita resapin. Ketika misalkan kayak anak yang sedang milih-milih makanan, ketika kita suruh makan sesuatu pasti bakal nolak ya. Kalau makanan yang dia nggak suka dia bakal nolak. Nah, coba ketika makanan ditolak itu muncullah emosi. Udah masak capek-capek nggak dimakan, muncul emosi. Nah, pas lagi bergejolak itu kita gunakan waktu tersebut untuk yang namanya latihan melihat diri ke dalam secara bijaksana. Nah, kita bisa melakukan itu di rumah minimal 5-10 menit di dalam keseharian kita. 5-10 menit terlalu banyak. Nah, kita 5 menit bisa dibagi-bagi waktunya. Yang pertama, menit pertama kita bisa lakukan pas bangun tidur. Bangun tidur jangan tiba-tiba ngambil HP, update story, hai hari ini mau masak apa ya? Atau hai hari ini mau kemana ya? Atau enggak, halo hari ini ada gosip apa ya?
Jangan seperti itu. Simpen dulu HP-nya. Pas sudah misalnya bangun, jangan duduk di kasur. Kalau duduk di kasur, nanti bukan latihan melihat diri lagi, latihan untuk membuat pulau baru, alias ngorok kembali. Nah, setelah bangun tidur, berdiri, bangkit, mungkin bisa sambil jalan. Bisa sambil jalan, kita renungi. Hari ini saya akan bekerja demikian. Pokoknya satu harian itu kita mau ngelakuin apa, kita renungi. Dan mungkin kemarin ada hal-hal yang tidak menyenangkan kita dan hari ini harus dituntaskan. Kita renungi juga, nanti respon saya seperti apa, harus bagaimana, apakah harus dengan emosi atau harus dengan yang namanya tonjok-tonjokan atau harus jambak-jambakan. Kalau Sila kan gak punya rambut ya, susah untuk dijambak. Nah, makanya harus direnungi supaya tidak terjadi hal-hal demikian. Itu di menit pertama pas bangun tidur. Menit kedua itu setelah selesai mandi dan mau memulai aktivitas. Menit kedua juga direnungkan seperti demikian. Kalau misalnya menit pertama ini tidak cukup, bisa di menit kedua. Nah, di menit kedua juga demikian sebelum yang namanya beraktivitas. Mungkin yang kerja, sebelum kerja, atau ibu-ibu mungkin yang sebelum ke supermarket atau ke pasar, bisa juga untuk adik-adiknya yang sebelum kuliah atau sekolah mungkin bisa seperti demikian. Nah, itu di menit kedua sebelum memulai aktivitas. Di menit ketiga ini setelah sebelum yang namanya istirahat. Jam 11.59. 1 menit sangat cukup untuk melihat ke dalam diri. Mungkin sebelum istirahat ini biasanya ada omongan-omongan bos atau omongan-omongan yang dari pasar yang gak enak, itu bisa kita renungin dalam diri kita. Kenapa ya kok tadi pekerjaan saya demikian? Kenapa kok malah bos marah sama saya? Apakah memang salah saya atau memang ada diri saja yang kurang baik, kurang bijaksana, atau misalkan kurang dalam pekerjaan lainnya. Nah, itu kita bisa renungi di menit ke-3 pas sebelum istirahat. Kalau ibu-ibu pas lagi ke pasar, misalkan kayak nih, lagi ke pasar nunggu di kasir, nunggu kembalian gitu ya, lama banget. Kita ngeluarin cepeceng. Tahu ya cepeceng ya? 100.000. Kita ngeluarin cepeceng. Terus tiba-tiba si abangnya bilang, "Neng atau Bu, gak ada kembaliannya." Kita bilang, "Tolong tukerin ya Pak." Nah, ditukerin lah sama si tukangnya. Ketika ditukerin, lama banget si tukangnya ini balik. Muncullah emosi, udah panas, bau, terus juga apalagi biasanya di pasar, becek ya kadang. Suara klakson tin biasanya. Nah, itu juga bisa menimbulkan yang namanya emosi. Nah, kita bisa gunakan waktu itu untuk yang namanya berlatih ke dalam diri, melihat secara bijaksana. Itu di menit ketiga. Pas waktu ke pasar dan juga sebelum istirahat. Di menit keempat ini setelah yang namanya beraktivitas, sudah mandi tapi jangan makan dulu. Kalau makan dan ngelakuinnya di tempat tidur, biasanya kebablasan, jadi meditabo. Ya, ini jangan di tempat tidur, bisa juga jalan. Kayak tadi di menit pertama, bisa jalan tapi sebelum makan. Kalau makan kekenyangan, otomatis itu enggak nyampe 5 menit juga pas sudah tidur itu. Nah, itu menit keempat setelah beraktivitas, setelah mandi, udah seger, udah apa, kita renungkan seharian ini. Seharian ini saya ngapain aja ya? Apakah ada yang buat saya kesal? Apakah ada yang bikin saya jengkel, emosi, atau malah justru membahagiakan saya? Apakah respon bahagia ini berlebihan atau tidak? Nah, jangan hanya yang negatif-negatif aja, tapi bahagia juga perlu kita telaah.
Apakah dengan rasa bahagia ini muncul kemelekatan baru di dalam diri saya? Apakah malah menambah kekotoran batin saya lagi atau tidak? Nah, itu di menit keempat. Di menit kelima, setelah semuanya selesai dan mau tidur lagi. Di menit kelima ini sebelum tidur. Kalau di menit pertama setelah bangun, di menit kelima ini sebelum tidur. Jangan di kasur. Tetap boleh jalan, boleh dimanapun, asal kita telah kembali yang keseharian kita ini ngapain aja, itu di menit kelima. Nah, 5 menit ini sudah kita bagi-bagi. Bisa ya dilakuin ya. Tadi kalau misalkan 5 menit karena sibuk, 5 menit nggak bisa dilakuin, dipotong-potong. Jadi semenit bisa ya dilakuin ya. Nah, jadi nanti ketika pulang kita lakukan. Oh, hari ini misalkan tadi pada ikut ini ya, meditasi ya sama Ko Johan. Nah, di menit nanti sebelum tidur kita renungkan seharian. Sebelum saya meditasi, tadi saya ngapain aja ya? Oh, ternyata saya nganterin anak sekolah. Tadi nganterin anak sekolah ada yang bikin saya emosi enggak ya? Oh, ternyata ada. Apa yang bikin emosi? Ternyata karena macet, karena orang ugal-ugalan, atau bahkan ada orang yang bawa motor sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, bisa juga seperti demikian. Kita telaah dalam diri. Nanti pas pulang langsung dipraktikkan. Jadi kita tidak hanya tahu teori aja nih, tapi kita harus mempraktikannya. Karena ketika kita sudah tahu teori, tapi kita tidak mau praktik, itu sama saja seperti sendok yang tidak dapat merasakan rasa sayur tersebut. Jadi sia-sia saja. Kita sudah tahu loh, oh teorinya gini-gini. Dalam Sang Buddha pun harus menganjurkan, sangat menekankan sekali ini penting untuk dijalankan. Tapi kita tahu dan kita tidak mau praktik, itu sama saja sia-sia. Nah, ketika kita udah tahu teori, tidak mau praktik, di kehidupan yang akan datang nanti, kita bakal jauh dari Dhamma lagi. Nah, ketika kita sudah jauh dari Dhamma, mau sampai kehidupan kapanpun, mau beberapa kelahiran lagi kita di dunia ini, kita bakal muter terus ini di samsara. Sampai Sang Buddha pun mengibaratkan lautan di samudra itu sama air mata kita, jauh lebih banyak air mata kita dibanding samudra tersebut. Nah, bayangkan sudah berapa banyak kita mengalami yang namanya kelahiran berulang-ulang. Kalau kita tidak menerapkan hal-hal yang Sang Buddha ajarkan di dalam kehidupan kita, kita benar-benar bakal sia-sia. Kita tidak hanya untuk saat ini memang kita tidak bertemu dengan Sang Buddha, tapi kita bertemu dengan ajarannya. Apakah nanti di kehidupan yang akan datang Bapak Ibu bakal menjadi manusia lagi? Nah, belum tentu. Belum tentu ya. Bahkan ada seorang biku, di cerita seorang biku ini, seorang biku pun bisa menjadi peta. Saya lupa di Dhammapada syair berapa, itu ada kisah seorang biku yang menjadi peta. Karena apa? Melekat kepada jubahnya. Menjadi ada yang menjadi peta, ada yang menjadi yang namanya kutu jubah karena terlalu melekat. Bahkan seorang biku pun ketika ia melekati pada sesuatu, terus mempunyai rasa-rasa yang duniawi, itu bisa juga menjadi peta. Bisa juga terlahir di alam rendah. Jangankan Bapak Ibu nih, seorang biku pun tetap bisa yang namanya jatuh di alam rendah. Karena ketika misalkan Bapak Ibu berbuat salah 1 kali, hukumannya 1 kali. Kalau biku dan pabajita lainnya, itu bisa sampai berkali-kali lipat. Jadi makanya kenapa adanya yang namanya winaya. Winaya itu harus dijalankan. Nah, makanya tadi mungkin kalau Bapak Ibu di sini sering banget melihat
Kenapa ya kok Bante suka banget meditasi? Malah nggak gerak-gerak kadang kita lihat ya. Padahal tuh kalau misalnya coba deh iseng-iseng Bapak Ibu tanya, Bante, kalau Bante meditasi nggak gerak, apakah kesemutan? Coba tanya sesekali. Pasti jawabnya pasti bakal kesemutan. Cuman itu diresapi, dijadikan objek. Biasanya kalau para biku itu dijadikan objek tentang rasa sakitnya, tentang perasaan-perasaan yang timbul saat meditasi itu apa dijadikan objek sama mereka, sama beliau-beliau. Nah, para biku ini melatih meditasi ini tidak hanya meditasi, melatih melihat ke dalam diri secara bijaksana ini dengan tujuannya seperti tadi, tidak yang namanya menimbulkan kemelekatan. Jadi tidak hanya para biku, para papajita, bapak ibu semuanya juga wajib agar tidak menimbulkan yang namanya kemelekatan baru. Kalau timbul kemelekatan baru, wah itu awalnya misalkan kotoran matinya segini, tiba-tiba nanti segini. Kalau misalkan bapak ibu tidak melakukan yang namanya melihat ke dalam diri secara bijaksana. Pas makan pun bisa bapak ibu lakukan latihan ini. Misalkan lagi di rumah Padang, wah ada ayam, terus ada apa lagi, singkong, banyak kan menunya. Nah kalau kita tidak bijaksana, itu mungkin semua menu itu dipesan dimakan, akhirnya menimbulkan kekenyangan. Kalau kekenyangan biasanya menimbulkan penderitaan, ngantuk, begah, biasanya perutnya bakal bisa sakit dan juga nanti malah menimbulkan mual dan juga ngantuk. Nah kan hal-hal seperti itu menimbulkan penderitaan baru ya. Nah itulah mengapa kita pentingnya melihat ke dalam diri secara bijaksana. Nah di sini Sang Buddha juga di dalam Dhammapada syair 50, Sang Buddha juga menjelaskan, janganlah melihat kesalahan orang lain, jangan melihat apa yang orang lain lakukan dan atau tidak lakukan, tetapi lihat apa yang telah kamu lakukan atau yang belum kamu lakukan. Nah, di sini Dhammapada syair 50. Sang Buddha menjelaskan demikian. Ini sangat amat penting sekali, maknanya sangat luar biasa. Kenapa? Di dalam makna ini, Dhammapada ini, kita disuruh yang namanya tidak terfokus untuk melihat keluar, tetapi kita harus melihat ke dalam. Mulai saat ini kita tahu teori, tahu juga bagaimana caranya untuk menjadi orang yang bijaksana, menjadi yang namanya keluarga ini menjadi harmonis. Kita tahu sendiri, udah dijelaskan tadi caranya, kita praktikkan ke dalam diri. Ada seorang umat ini, saya dulu kakak kelas saya, seorang umat ini dia dulunya tidak yang namanya belajar meditasi atau tidak yang namanya belajar melihat ke dalam diri dia. Nah, tapi ketika ia udah kenal yang namanya meditasi dan tahu Dhamma dan mempraktikkan setiap kejadian-kejadian itu, selalu introspeksi diri, melihat ke dalam diri secara bijaksana ini, akhirnya tepat kemarin saya lihat dia bikin story Instagram, temannya ternyata respon dari teman terdekatnya itu sangat luar biasa. Ketika melihat ketenangan batin, ketenangan dari si teman saya ini, menimbulkan rasa ingin yang namanya ikut, teman yang lainnya ini ingin tahu resepnya, kok bisa ya dia ini setenang ini, apa sih resepnya. Nah akhirnya ikutlah mereka berdua ini, akhirnya seperti tadi latihan untuk meditasi, latihan untuk melihat ke dalam diri secara bijaksana. Jadi latihan ini melihat ke dalam diri secara bijaksana ini tidak hanya duduk saja ya tadi, kita juga bisa melakukan di seluruh kegiatan kita. Nah itu pentingnya kita melakukan yang namanya melihat ke dalam diri secara bijaksana. Tidak hanya kita nunggu untuk menjadi suci saja.
Suci tidak suci tergantung diri kita. Atau jangan malah nunggu orang lain mensucikan diri kita sendiri. Tidak. Suci tidak suci itu tergantung perbuatan kita. Tergantung apa yang kita lakukan. Tergantung apa yang kita perbuat. Kalau misalnya kita mau suci tapi misalkan perbuatannya kayak, misalkan contohnya apa, ngambil barang yang tidak diberikan, atau bahkan mungkin suka emosi, di rumah suka ngomel, atau ringan tangan untuk melempar-lempar barang, apakah itu bisa menuju kesucian? Tidak ya. Makanya ketika ada hal-hal yang mungkin membuat kita emosi, membuat kita bergejolak, itu pentingnya untuk melihat ke dalam diri. Nah, karena kita sering belajar untuk melihat ke dalam diri, nanti kebijaksanaan lama-kelamaan akan timbul dengan sendirinya. Jadi ketika ada masalah, kita tidak responnya tidak langsung cepat emosi. Tapi kita diam dulu. Kita diam. Kita diam bukan diam karena nggak tahu apa yang mau dilakuin ya, enggak. Tapi diam karena ketika respon negatif muncul, itu bakal menimbulkan hal baru. Nah, itulah pentingnya untuk melihat ke dalam diri secara bijaksana. Ya, semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan ini, dengan apa yang telah kita lakukan ini, dengan apa yang telah kita pelajari ini, semoga kita dapat yang namanya lebih bijaksana, juga bisa yang namanya lebih damai di rumah, dan juga suci tidak suci kita bisa mensucikan diri kita sendiri. Semoga semua satwa berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Baik, Anumodana untuk Tasilani atas uraian damainya pada malam hari ini.